Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah adalah yang maha pencipta. Bagi umat Islam dan alam semesta adalah ciptaannya. Penciptaan bumi dan langit dari bentuk karakteristik singularitas ialah dari suatu ketiadaan menjadi sesuatu yang padu yang muncul. Awal keadaan diciptakan alam semesta dari suhu yang sangat tinggi dan sesuatu yang sangat padat. Lalu terjadi ledakan besar dan berkembang yang disebut dengan teori Big Bang. Sebelum terjadinya Big Bang, ilmuwan belum bisa mengungkapkan atas keadaan yang berlangsung sebelumnya sehingga alam semesta dihitung setelah terjadi peristiwa tersebut. Asal-usul semesta alam ini tidak dapat dibuktikan berdasarkan perkiraan tertentu atau dasar ide-ide tertentu, sehingga semua teori ilmiah berusaha menafsirkannya, di mana tidak ada seorang pun yang dapat memahami atas apa yang ada di baliknya. Ilmu fisika tidak pernah menyinggung kejadian penciptaan dari suatu peristiwa yang tidak ada. Ilmu fisika hanya membahas pada penelusuran ciri-ciri dari sesuatu yang wujud, baik ia berupa zat, energi, maupun berupa kehidupan. Perputaran bumi pada porosnya lah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagaimana bisa? Bumi kita adalah salah satu planet yang mengitari matahari dan ia juga mengitari dirinya sendiri. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk menyelesaikan perputaran pada porosnya dan inilah yang dikenal sebagai satu hari bagi manusia. Selama 24 jam, waktu bumi berputar mengitari porosnya, ada kala sebagian wajah bumi berhadapan dengan matahari, dan inilah area yang mengalami siang. Dan kemudian seiring dengan perputaran bumi, wajah yang tadinya berhadapan dengan matahari, kemudian berputar dan membelakangi matahari, sehingga sisi wajah bumi yang tidak disinari matahari ini mengalami malam hari. Menurut Kumara Ariwana, dalam buku The Greatest Philosophers atau 100 tokoh filsuf barat dari abad 6 sebelum Masehi sampai abad 21 yang menginspirasi dunia bisnis tahun 2010. Konsep heliosentrisme sudah ada pada abad ke-7 sebelum Masehi dan tercatat pada teks India kuno yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Pada abad ke-3 sebelum Masehi, Aristarchus, astronom Yunani kuno, menyusun teori rotasi bumi serta revolusi planet Venus, Merkurius, dan bumi saat mengitari matahari. Sebelum itu, Al-Quran sudah menegaskan salah satunya dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Kullu fi falakin yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dalam ayat ini, Allah mengarahkan perhatian manusia kepada kekuasaannya dalam menciptakan waktu malam dan siang, serta matahari yang bersinar di waktu siang dan bulan bercahaya di waktu malam. Masing-masing beredar pada garis edarnya dalam ruang cakrawala yang amat luas, yang hanya Allah lah yang mengetahui batas-batasnya. Adanya waktu siang dan malam disebabkan karena perputaran bumi pada sumbunya, di samping peredarannya mengelilingi matahari. Bagian bumi yang mendapatkan sinar matahari mengalami waktu siang, sedang bagian yang tidak mendapatkan sinar matahari mengalami waktu malam. Setiap makhluk hidup telah dibekali oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga keturunannya agar tetap lestari. Karena makhluk hidup di muka bumi ini tidak ada yang mampu bertahan tanpa mengalami kematian. Dalam makhluk hidup, tentunya matahari memiliki peran penting dalam berlangsungnya kehidupan di bumi.
Matahari memberikan banyak manfaat yang berbeda-beda bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai contoh, sinar matahari mengandung vitamin D yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kesehatan tulang dan otaknya. Sedangkan pada tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Kebutuhan makhluk hidup akan adanya matahari sesuai dengan ilmu fisika tentang antariksa dan gerak rotasi. Semua benda di alam semesta ini berotasi termasuk matahari yang menjadi pusat tata surya juga berotasi. Demikian juga planet, bulan, bintang, asteroid, komet, lubang hitam, awan, gas dan debu di alam semesta. Rotasi bisa dipahami sebagai perputaran sebuah benda pada sumbunya. Sederhananya, berotasi atau berputar pada sumbu adalah cara sebuah benda untuk bertahan pada kedudukannya di ruang hampa. Semua benda yang bergerak melingkar atau berotasi memiliki momentum sudut yang menentukan waktu dan arah putarnya. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk menyelesaikan perputaran pada porosnya, dan inilah yang dikenal sebagai satu hari bagi manusia. Selama 24 jam, waktu bumi berputar mengitari porosnya, ada kalanya sebagian wilayah di bumi berhadapan dengan matahari, dan inilah area yang mengalami siang. Dan kemudian seiring dengan perputaran bumi, wilayah yang tadinya berhadapan dengan matahari kemudian berputar dan membelakangi matahari, sehingga sisi wilayah bumi yang tidak disinari matahari ini mengalami malam hari. Tanpa adanya rotasi bumi, sebenarnya kecil kemungkinan terdapat kehidupan di bumi. Jika tidak ada rotasi bumi, maka kita akan mengalami panas siang hari selama 6 bulan dan mengalami dingin malam hari selama 6 bulan pula. Hal tersebut tidak memungkinkan kita, manusia, dan berbagai sumber makanan seperti tumbuhan, hewan dapat tumbuh secara optimal. Matahari merupakan benda langit paling besar dalam sistem tata surya kita. Hal ini dapat dianalogikan matahari ibarat bola gas panas sebesar lapangan bola yang dikelilingi oleh planet-planet yang sebesar kelereng. Liberty 2016. Matahari memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan tata surya dan juga bagi kehidupan di bumi. Fungsinya sebagai sumber energi cahaya membantu tumbuhan melakukan fotosintesis yang kemudian menghasilkan gas oksigen yang digunakan untuk pernafasan makhluk hidup. Matahari juga dapat meningkatkan produksi vitamin D yang merupakan nutrisi penting bagi kesehatan tulang dan otak. Sehingga adanya perputaran benda-benda langit di muka bumi ini pada dasarnya juga untuk keberlangsungan makhluk hidup sendiri. Dalam Islam, rotasi ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 33 bahwa Allah yang telah menciptakan siang dan malam dan menjadikan di dalamnya matahari dan bulan. Keduanya beredar di orbitnya masing-masing. Demikian pula dengan planet-planet yang diselimuti kegelapan malam dan planet-planet yang beredar di sekitar matahari. Semuanya beredar dengan teratur. Dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Semua fenomena ini terjadi untuk memberikan kehidupan di muka bumi dan aneka kemungkinan yang terjadi. Bumi mengitari matahari pada sudut kemiringan 23 derajat dan 27 menit. Musim silih berganti di bumi berkat kemiringan ini yang padanya bergantung pula sistem pertumbuhan tanaman. Kecepatan rotasi bumi di sumbunya mencapai 1670 km per jam. Apabila bumi tidak melakukan rotasi, permukaan yang menghadapi matahari akan terus-menerus terpapar cahaya matahari.
sementara bagian belakangnya yang akan selalu berada pada kegelapan. Jika keadaannya semacam itu, maka kehidupan makhluk di muka bumi ini tidak akan ada. Semua gerakan matahari, bulan, dan bumi terus berlangsung dalam keselarasan yang sempurna. Segala sesuatunya diatur dengan demikian hebatnya. Bahkan Jupiter, planet terbesar dalam tata surya, menyumbang manfaat untuk kehidupan ini. Astronom George Wetherell dalam artikelnya tentang Jupiter mengatakan bahwa andai di sana tidak ada planet yang besarnya sama dengan Jupiter, bumi akan mendapatkan ribuan kali paparan meteor dan komet. Kemanapun menghadap, kita melihat perhitungan luar biasa yang demikian terperinci dan merupakan karya seni. Sang Pencipta menyajikan bukti betapa Dia Maha Kuasa, Maha Mengetahui, serta Maha Penyayang di alam semesta. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengarahkan kehidupannya. Secara garis besar, Al-Quran mengandung ajaran tentang akidah, syariah, dan akhlak. Namun, Al-Quran juga mengandung isyarat-isyarat ilmiah yang mengandung ayat-ayat sains dan teknologi. Untuk dapat mengenal, memahami, dan menafsirkan Al-Quran, tidak hanya berbekal pengetahuan bahasa Arab, melainkan dibutuhkan berbagai macam ilmu guna untuk mengungkap makna yang terkandung dalam Al-Quran. Pada mata kuliah ini, mengkaji tentang ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini, tepatnya pada surah Al-Anbiya ayat 33, menjelaskan ilmu sains tentang berputarnya bumi pada porosnya atau biasa disebut rotasi bumi. Materi ini sangat penting bagi mahasiswa untuk memperluas pandangan dan pengetahuan tentang Al-Quran guna untuk menambah wawasan dan pemahaman sains dalam pandangan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.